Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku, matur nuwun banun, terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu anti skip dan anti download. Dan yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Linknya ya, jangan di download, linknya silahkan dibagikan. Dan semoga itu menjadi catatan langit juga bahwa engkau telah tercatat sebagai hamba yang telah mengambil peran dalam syiar dakwah Islam. Meskipun hanya sekedar membagikan link. Ya, karena Allah tidak akan meminta melebihi dari kemampuan kita. Kalau kemampuannya hanya share link-link kajian, ya sudah, itu aja lakukan. Ya, kalau memang kemampuannya itu, yang paling ngerti kamu mampumu itu di mana kan ya kamu sendiri. Apakah kamu ada level onta, apakah level telur ayam, itu kan kamu sendiri. Apakah kamu level gajah atau level semut, ya itu kamu sendiri. Oke. Kopi morning, bismillahirrahmanirrahim. Kopi dari Aceh. Untuk teman-teman yang komentarnya belum sempat aku baca, mohon dimaklumi karena komentar yang masuk begitu banyak. Tentunya kadang-kadang ada yang terlewati ya. Sehingga aku ini permaisuri lagi goreng nasi ini. Pedas. Nasi goreng. Jadi kadang-kadang terlewati ya, mohon dimaklumi lah ya, karena kesibukannya juga banyak ya. Aku maunya sih merespon semua komentar kalian yang masuk ketika memang itu menjadi sesuatu yang pantas untuk mendapatkan respon dari aku. Kalau yang tidak, tentunya tidak aku respon. Cuman kadang-kadang karena keterbatasan itu, dari sekian banyak komentar yang masuk tidak bisa terdeteksi semua. Ada yang terlupakan, ada yang terselipkan, ya mohon dimaklumi. Ba'da subuh ini ya, aku tadi baca, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ternyata ada komentar yang masuk. Ini sepertinya sudah beberapa hari lalu ini ya. Ini dari Ibu H ya, namanya MH ya. Gusu Bande Tesukoco, saya mukim di Australia. Suka sekali menonton video Gus, sangat cerdas dan luar biasa. Semoga makin banyak videonya. Saya tunggu video berikutnya. Lalu aku jawab, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Salam untuk semua keluarga di sana, semoga selalu dalam barokah Gusti Allah Agung. Amin, amin ya robbal alamin. Ini untuk power kita seorang ibu, ini mestinya ibu kalau lihat namanya ini ya, MH dari Australia ini loh. Ya, loh sudah hilang dia, nggak nampak. Oke. Sebuah kebahagiaan tersendiri ya, ternyata setelah kemarin Barat Tengah ya, Barat Tengah itu Timur Tengah kalau kalian ngomong, terus Amerika, terus mana lagi itu ya. Waktu itu ada yang dari Inggris juga ya sepertinya. Terus
dari negeri jiran. Dari negeri jiran ini ada masuk. Yang ini dari Australia, ini baru ibu ini ya sepertinya ya. Terima kasih ibu ya. Ibu MH, semoga sehat selalu ya. Nggak tahu ibu MH Indonesianya dari mana atau dari, tapi sepertinya Indonesia ini ibu ini ya. Karena mengerti bahasa Indonesia, karena video-videoku belum ditranslate dalam bahasa Inggris. Untuk diketahui, karena banyak juga imigran Australia itu yang dari Tunisia, dari negara-negara barat tengah sana ya. Tapi kalau ibu ini mestinya Indonesia, karena sudah ngerti, bisa menikmati videonya kan dalam edisi bahasa Indonesia. Oke Ibu MH, terima kasih. Maaf kalau terpending. Ya itulah, kadang-kadang nggak terbaca Bu ya. Tapi aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga teman-teman di Australia juga bisa mengambil manfaat untuk peneguhan akidah kita dengan cara menyaksikan kajian-kajian dari channel dakwah ini. Oke, selanjutnya mana ini? Oh ini. Sebentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu kita NS ya, NS. Tapi yang komentar sepertinya suaminya atau apa? Ini tuh, ini ya. Oke. Jadi ibu kita NS ini dari negeri jiran, Malaysia, Tepeng, Malaysia. Begini komentarnya. Biasanya yang komentar ibu, tapi ini sepertinya yang komentar bapak ini ya. Ibu NS ya, karena akunnya pakai nama Ibu NS, tapi yang komentar bapak. Salam, kami ini Arman John. Gimana ya, harus aku baca namanya Pak? Boleh Pak ya? Karena dalam berita, gimana harus disingkat ya. Maaf Pak ya, maaf. Oke lah, aku singkat aja ya. Karena tidak setiap orang mau disebut namanya ya, supaya lebih aman. Oke, maaf Pak, sudah terucapkan. Salam, kami ini AJ, NS, dan anak-anak dari Tepeng, Malaysia. Murid-muridmu ini hadir menyimak. Maka aku jawab, alhamdulillah, salam juga dari kami. Semoga semua sehat selalu bersama keluarga dalam berkah Gusti Allah Agung. Amin ya robbal alamin. Jadi Ibu NS atau Bapak AJ ini satu keluarga ya, bersama putri-putri anak-anak, dia bilang di sini. Itu adalah keluarga mu'alaf ya. Kita doakan semoga beliaunya bersama keluarga bisa tetap memegang teguh akidah Islam sampai nanti menutup mata, dan insya Allah kita akan bertemu di surganya Gusti Allah engkang Maha Agung. Seperti yang telah aku sampaikan ya kepada semua viewer terkasihku ya, bahwa ada sebuah hadis, apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang ada di bawah sinar matahari. Subhanallah, janji Allah lewat kanjeng nabinya begitu indah. Mendapatkan apa-apa yang ada di bawah sinar matahari. Kalian bisa interpretasikan sendiri bagaimana usaha dakwah itu sesuatu yang mendapat apresiasi dari Gusti Allah ingkang Maha Agung, seperti yang disampaikan oleh kanjeng Nabi dalam hadisnya. Apabila seseorang mendapat hidayah lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang di bawah sinar matahari. Kita sudah dapatkan konfirmasi baik dari saudara muslim kita yang ada di Australia, kemudian ada di negeri jiran di Malaysia yang satu keluarga mu'alaf ya. Kalau yang di Australia itu insya Allah dari namanya bukan mu'alaf Bu ya, tapi tetap menikmati kajian-kajian di sini Bu ya.
Maka dari ini semua, dari usaha dakwah ini semua, aku berdoa, ya Allah, curahkanlah juga apa-apa yang di bawah sinar matahari ini untuk semua. Untuk mereka PO-PO terkasihku, untuk mereka yang bersolawat, memberikan impak dakwah, sehingga channel dakwah ini dapat eksis. Jadi bagikanlah kepada mereka juga, ya Allah. Jadi aku ingin mereguk kebahagiaan bersama kalian semuanya, karena channel ini juga tidak mungkin eksis tanpa dukungan dari kalian semuanya. Semoga kita mendapatkan apa-apa yang disinari matahari seperti yang dijanjikan Allah lewat Kanjeng Nabi dalam hadisnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku nggak bisa berlama-lama karena ini mencuri waktu dari Grah itu. Dia akan segera berangkat 6:30 nanti, dan hari ini dia ujian. Begini, aku kasih judul gini aja lah ya, tentang Esra. Kita diskusi tentang Esra. Untuk Bapak dosen kita, dosen bahasa Yunani ya, yang ada di Sumatera Utara sana, aku cari komennya nggak ketemu Pak. Ya maklum lah ya, seperti yang aku bilang tadi, banyak sekali aku cari sampai pusing juga carinya, nggak ketemu ya. Tapi aku sempat baca gitu. Itu ketika aku menjelaskan tentang Esra. Gini Pak, aku akan meluruskan ya, laiku yang terkasih, aku cinta kamu, aku menyayangi kamu, aku menghormati kamu ya. Kita bersaudara ya. Jadi meskipun di iman kita tidak ketemu ya, tapi sesama manusia, sesama makhluk Allah, sebangsa dan senegara lagi ya, kita adalah bersaudara. Dan aku memberikan respek berat ya, penghormatan berat kepada saudaraku ini yang jadi dosen, dan semoga bisa jadi rektor ya. Tapi Dikti sekarang kan membuat aturan baru. Kalau dulu S3 itu sudah bisa jadi rektor, sekarang harus naik profesor sepertinya ya. Dikti yang aku dengar seperti itu ya. Semoga saudara kita ini, kita doakan bisa jadi rektor. Dan sekali-sekali undang Gus Beti isi pencerahan ya. Ya kita diskusi ringan aja lah di kampus Bapak. Dan aku ucapkan terima kasih apabila itu bisa terjadi, sangat membahagiakan sekali ya. Masalah tiket nggak usah dipikir Pak. Nanti saya minta kepada teman-teman di sini, belikan aku tiket, aku mau ke Sumatera, mau diundang Pak dosen di kampusnya gitu. Ya Pak ya. Gini Pak dosen, kalau kami orang Batak biasanya panggil Lai ya, Lai. Cuman beliaunya Batak Karo, aku komunitasnya Batak Toba ya. Kalau Batak Karo itu, kalau Jawa itu Jawa Jogja Solo, halus ya. Lagunya itu pisau surit ya. Ada makanan dari beras yang ditumbuk, itu kesukaanku itu ya, dari Batak Karo. Orangnya halus-halus. Kalau Toba itu ya, kalau Jawa itu ya Malang, Surabaya. Ya apa Cak? Kasar sekali ya, gitu ya. Oke, katanya ngomong aja seperti orang berantem, apalagi kalau sudah dilapo tua, kita ambil gitar. Oke, gini Pak dosen, apa yang sampean tuliskan di komen itu aku akan luruskan. Memang benar apa yang Pak dosen bilang ya, bahwa Torah itu turun kepada Kanjeng Nabi Musa. Itu benar, dan kita semua tahu itu. Ya, otoritas Torah itu ada pada Moses, atau kalau kami Islam menyebutnya Kanjeng Nabi Musa. Ya, seperti bagaimana otoritas Injil itu kepada Yesus, kami menyebutnya Kanjeng Nabi Isa, gitu ya. Tapi kita kembali ke Torah ya. Yang aku maksud begini Pak dosen, bangsa Israel itu kan bangsa-bangsa yang ya kehidupannya memang jungkir balik ya. Setelah dari perbudakan di Mesir dibawa keluar oleh Kanjeng Nabi Musa, akhirnya dijajah lagi, dibawa ke pembuangan di Babel sana. Ya. Pada waktu aku itu mengatakan pada waktu era Babel gitu Pak. Tolong dipahami, bukan saja lokusnya tapi tempus delictinya. Tempus delictinya itu waktu pembuangan di Babel Pak. Ya, lokusnya itu di Babel. Kan di sana kan menjadi orang buangan bangsa Israel. Yang namanya jadi orang pembuangan, yang namanya orang hidup di pembuangan tentunya semua serba tidak
tidak bisa terjaga dengan baik, termasuk kitab suci. Gitu Pak, ya. Termasuk kitab sucinya itu tidak, ya kita maklum lah, kita hidup di bawah tekanan bangsa lain. Seperti bagaimana kita dulu dijajah oleh kumpeni-kumpeni bajingan Belanda itu. Ya. Jadi untuk menjaga sesuatu yang harus terjaga juga itu sulit, termasuk kitab suci. Nah, tapi kan ini kalau aku bacakan ke kalian semua tentu panjang, referensinya juga banyak ya. Kalau di Alkitab itu ada penjelasannya ya. Jadi aku cerita saja, nanti silakan kalian baca di Esra ya, kitab Esra. Karena ini ada untungnya juga aku ngomong gini. Nanti kalau aku nukilkan langsung dari Esra, kalian nggak mau buka Alkitab gitu loh. Coba buka Alkitab, nggak apa-apa, belajar Alkitab tuh belajar apa aja boleh ya. Setelah itu kan akhirnya Babel dikalahkan oleh Persia Pak. Itu loh ya. Setelah Babel dikalahkan oleh Persia, kekuatan Persia dulu kan, Persia itu termasuk, kalau sekarang itu superpower juga. Setelah dikalahkan oleh Persia, Persia menduduki Babel. Penguasa Persia itu memberikan kebijakan baru bahwa bangsa Israel dipersilahkan untuk kembali ke tanah leluhurnya. Jadi tidak sama kasusnya dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kalau itu kan perjuangan keras Kanjeng Nabi Musa atau Moses ketika harus berhadapan dengan kekuatan Firaun gitu. Ya. Kalau yang di Babel itu enggak, memang penguasa baru setelah mengalahkan penguasa lama, silahkan kalian pulang ya. Diberi kelonggaran lah gitu. Nah, pada waktu itulah Esra itu punya gagasan gitu ya, untuk melestarikan dari komunitas Yahudi, komunitas mereka, komunitas Israel. Karena orang Israel itu tidak mengakui goyim, Pak. Israel dan Yahudi itu terjadi stereotip, maka Israel harus Yahudi, Yahudi harus Israel. Cuman sekarang aja ada Yahudi goyim itu saudara kita yang di Manado. Itu pun dia ngurus suratnya itu berbelit-belit dan lama sekali, harus ke Yerusalem sehingga dia diakui sebagai Yahudi. Jadi sulit menjadi Yahudi itu tidak gampang, karena mereka tidak mau bahwa Yahudi itu harus Israel harus Yahudi. Itu stereotip, Pak. Bisa jadi ya itu merupakan warisan dari apa yang ditanamkan oleh Esra. Sampai-sampai Esra tidak boleh sembarangan kawin. Israel harus kawin dengan Israel untuk melestarikan identitas mereka sebagai komunitas Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita baca Alkitab, itu kadang-kadang disebut Israel, kadang-kadang disebut Yahudi karena sudah stereotip. Yesus kan bilang, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Padahal sebetulnya bangsa itu seharusnya Israel, agama itu Yahudi. Tapi kita sudah maklum lah. Karena Yahudi dan Israel terjadi stereotip gitu loh, Pak dosen ya. Terus berikutnya, aku ulangi lagi supaya nggak terjadi miscommunication. Otoritas Torah itu pada Musa. Karena Musa lah, atau Moses kalau kalian bilang ya, kalau kami Kanjeng Nabi Musa ya. Ya kalau kebolak-balik ngomong maklumilah ya. Ya, otoritas itu ada kepada Moses, Pak. Karena beliaunya lah yang menerima firman itu dari Allah, dari YHWH. Cuman sejarah kebangsaan Israel seperti yang aku ceritakan tadi, ketika mereka masuk ke pembuangan di Babel, kitab itu tidak terurus. Dijajah di sana. Babel digasak sama Persia menguasai. Nah, penguasa Persia kasih kebijakan lain. Aku ulangi lagi, jangan lupa Persia itu kalau sekarang itu superpower dia. Ya seperti negara yang superpower yang sekarang itulah. Yang semua sok-soknya dia mau atur negaranya menurut mau dia.
Ya, tahu kan yang aku maksud? Kalau ada yang dia tidak suka melawan kebijakan dia bilang teroris. Tapi kalau dia sendiri memperlakukan orang lain semaunya sendiri, itu kan namanya tidak fair. Ya memang itulah ya, kekuasaan itu cenderung apokrit. Itu di mana saja, sejak zaman dahulu kala sampai nanti dunia ini hancur, kekuasaan itu kalau tidak dibimbing oleh moralitas, dia cenderung apokrit. Kekuasaan apa aja, entah kamu jadi RT, jadi RW, jadi presiden, jadi raja, jadi penguasa negara, jadi penguasa dunia, superpower, ya sudah begitu lagunya. Jadi nggak usah kaget, karena sejarah itu selalu berulang, begitu loh. Oke, kembali ke Ezra. Setelah diberikan keleluasaan itu, ya, Ezra menuliskan, tolong Pak perhatikan, Ezra menuliskan kembali Torah itu, Pak. Ezra menuliskan kembali Torah itu. Ezra menuliskan kembali Torah yang sudah berantakan itu. Disinilah maka posisi Ezra itu menjadi penting bagi orang-orang Yahudi. Bahkan ada salah satu literal, ya, aku pernah baca itu dengan gaya bahasa sastra yang cukup asik. Ezra itu kalau nggak dibendung bisa mengalahkan Musa nantinya di hadapan orang Yahudi. Karena memang jasa Ezra. Artinya tanpa Ezra menuliskan kembali Torah itu, ya akhirnya orang Yahudi nggak punya kitab suci, Pak. Kitab sucinya sudah berantakan, gitu. Ya, jadi itulah yang aku maksud bahwa Ezra itu punya peran penting, gitu. Makanya informasi dari Al-Quran itu sangat akurat sekali tentang kitab-kitab yang terdahulu. Silakan baca di surat-surat awal Al-Baqarah itu, bagaimana nasib-nasib kitab yang terdahulu. Ya, cuman kan teman-teman masih bertahan di kitab-kitab yang terdahulu, ya sudahlah, monggo lah. Kalau itu memang menjadi pilihannya, ya. Karena apa? Sebetulnya Allah itu sudah mengkompilasikan, mengumpulkan pada kitab yang aku sebut perjanjian terakhir. Itu sudah menyakup semuanya, terkumulasi di sini. Gitu loh. Jadi Torah, ya, Injil, terus Al-Qur'an. Bagaimana nasib kedua kitab ini? Sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an. Seharusnya semua ini bermuara ke Al-Qur'an. Artinya, mana deh Al-Quran deh? Al-Quran itu sudah cukup karena dia otoritas terakhir, dia perjanjian terakhir. Kalau yang perjanjian lama sudah berakhir, perjanjian baru sudah berakhir, ini semua terakumulasi di sini, Pak. Makanya kalau teman-teman menyebutkan Torah perjanjian lama, Injil perjanjian baru, ini perjanjian terakhir kita. Jadi sebetulnya yang lalu itu sudah menjadi cerita masa lalu kita, semua sudah terkumulasi di sini. Karena yang menurunkan ini, yang menurunkan Injil, yang menurunkan Torah. Zabur kita anggap oke lah ya, aku nggak sebut, tapi ya termasuk. Cuman kan kerangka berpikir teman-teman di luar Islam kadang-kadang parsial. Sehingga ini kitab dari mana nyontek dari mana bisa nyontek dari mana, orang Kanjeng Nabi Muhammad yang nggak pernah berinteraksi dengan ahli kitab kok. Ya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad tahu? Karena dikasih tahu oleh yang Maha tahu. Dikasih tahu yang kenapa ceritanya sama. Lah ini yang punya kitab kan sama. Ini kitabullah, kitabnya Allah. Torah punya Allah. Injil punya Allah. Al-Quran juga punya Allah. Jadi dia tidak bisa parsial. Cuman kalau cara pandangnya parsial, ya itulah yang jadi masalah. Gitu. Ya, sebetulnya sudah selesai yang lalu itu, kita kenang saja ini. Kita sekarang di sini. Nah, cuman kan tidak semua orang mau begitu, ya sudah, pilihannya masing-masing gitu. Dan informasi kitab-kitab terdahulu sudah disampaikan, nanti bisa baca sendiri di surat Al-Baqarah. Ya, jadi itu informasi informasi yang akurat. Seperti Injil kita tahu, pengakuan dari Bapak dosen kita yang ada I3 dikatakan jangan disejajarkan dengan Al-Quran, tapi dikompilasi dengan hadis. Nah, sekarang Torah seperti itu juga, ya. Ini deh, ya. Jadi itu yang bisa Pak, yang bisa aku sampaikan. Mohon dipersori ya, literaturnya itu banyak sekali kalau kita mau baca, tapi kalau panjenengan mau lihat bisa di sini, Pak. Aku kasih referensinya. Ya. Ini tuh
Ini Pak, bisa di sini Pak. Nanti aku ya. Ya, yang dilihat yang paling bawah Pak, ada alamatnya di situ, sabda ya. Yang paling bawah sabda. Sebetulnya referensinya banyak, tapi ya nggak mungkin aku sampaikan semuanya ya. Aku bacakan di sini Pak ya. Bacakan di sini. Perlu diperhatikan bahwa Ezra mendapat nama besar di tengah-tengah orang Yahudi pada zaman sesudah PL, maksudnya Perjanjian Lama. Dalam dua Esdras ini ya mungkin kitabnya orang Persia ya. Dalam dua Esdras 14 dikatakan bahwa dia diberi ilham oleh Allah. Nah, dia mengklaim juga, tapi ini menjadi asik karena yang mengatakan itu Esdras ya, bahwa si Ezra juga mendapat ilham dari Allah untuk menuliskan kembali Torah yang sudah mengalami kerusakan pada zaman pembuangan. Maksudnya lokusnya yang aku bilang Babel tadi. Jadi lokusnya Babel ya, tempusnya itu pada zaman pembuangan. Jadi ada locus delicti, tempus delicti. Dua cara ini untuk kita menganalisa sejarah ya. Oke. Kalau yang belum tahu, tempus itu ya tempo, waktu, locus itu lokal, tempat gitu ya, ruang dan waktu ya. Kemarin sudah kita diskusikan ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke, aku ulangi. Dalam 2 Esdras 14 dikatakan bahwa dia, maksudnya Ezra, diberi ilham oleh Allah untuk menulis kembali. Jadi bukan mendapat firman dari Allah loh Pak ya, menulis kembali kitab Torah yang sudah mengalami kerusakan pada zaman pembuangan. Namanya menulis kembali tentunya sejauh yang dia ingatkan. Apakah dia ingat semua? Itu juga akan menjadi tanda tanya. Dan apakah memang benar yang dia tulis itu yang dia ingat dan benar itu dari Torah? Gimana mau mengujinya? Ya. Makanya sangat benarlah Allah dengan segala firman-Nya yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Ini sudah digantikan, ini loh yang terjaga sekarang, tapi kalian tidak mau. Ya sudah, pilihan masing-masing ya. Oke. Berikutnya bersama sejumlah kitab lainnya. Jadi ternyata yang ditulis ulang oleh Ezra bukan hanya Torah tapi kitab lainnya. Referensinya Pak ya, ini literatur ini referensinya ada, ini namanya agak sulit ini ya. N.H. Skeider 1, Ezra der Schreiber 1930, ini kalau nggak orang Jerman orang Belanda nih namanya. Yang kedua J.S. Wright, The Death of Ezra Coming to Jerusalem 1958. Jadi kitab-kitab lama semua Pak. Yang tadi 1930. Nah ini 1958. Berikutnya Rowley, The Chronological Order of Ezra and Nehemiah dalam The Servant of the Lord and Other S 1952 JSW MHS. Jadi literaturnya kitab lama Pak. Yang paling lama terbitan 1930, 1952 dan 1958. Ini copyrightnya Pak ya, aku kasih alamatnya. Copyright 2005 sampai 2022. Yayasan Lembaga Sabda. YLSA dalam kurung. All right reserved ya. Oh ini ada Bank BCA juga ya. Atau gini aja lah supaya gampang nanti. Ini Pak bisa di hunting tuh, bisa di hunting yang alamat paling bawah itu Pak ya. Nah bisa di sana Pak. Nanti kalau aku bacakan kurang jelas itu. Ya, oke jelas tuh. Oke, kalau literatur lain juga silakan cari lah ya. Itu masih banyak literaturnya ya tentang Ezra. Maka dari itu ya, aku katakan Ezra itu punya peran penting dalam Yahudi Pak ya. Jadi dari sini kita semakin sama-sama tahu, yang Islam tahu, yang Kristen tahu,
Kalau ada Yahudi, syukur-syukur yang Yahudi tahu bahwa informasi yang disampaikan oleh Allah dalam perjanjian terakhirnya dalam Al-Qur'anul Karim, ya, itu merupakan sesuatu yang bisa dikompir dan sangat akurat sekali. Makanya orang-orang kami nih kalau baca itu kan mesti kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi tidak ada keraguan di sana, ya. Sejarahnya Torah ya seperti itu, sejarahnya Injil ya lebih pelik lagi untuk kita diskusikan, ya. Karena nanti ada dalam edisi bahasa apa. Yunani itu nggak bisa ditinggalkan. Tapi apakah mungkin firman itu turun dalam bahasa Yunani? Karena kalau kita baca literaturnya, ya, itu gamblang kok, ya, bahwa sebetulnya Vulgata dan Septuagint itu sama-sama terjemahan. Yang satu dalam edisi Latin, yang satu dalam edisi bahasa Gerik, bahasanya orang Yunani. Jadi gimana ya, sebuah kitab yang itu terjemahan dijadikan literatur utama, itu kan sebetulnya bisa dikatakan tidak akurat. Karena terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Gitu loh. Makanya teman-teman Islamku, ayolah belajar Al-Quran. Contoh nih, lu contoh. Gue ini anak jalanan, aku ini gak ngerti Al-Quran gimana gak ngerti. Karena ngajiku itu terputus sejak tahun 70-an. Ya, karena ya kehidupan yang berpindah-pindah, ya. Aku nggak ngerti. Aku sama Gra itu baca Arubiun itu kalah. Aku nggak ngerti. Cuman kemauan yang besar saja. Aku belajar, aku baca. Ketika aku nggak tanya, aku cari orang-orang yang bisa menjadi guru Al-Quranku, gitu ya. Jadi kalau kita ngerti Al-Quran, ya, masuk ke dalam original teksnya, kemudian lihat aku terjemahan itu banyak berapa versi itu. Karena aku akan mengcompare, ya, terjemahan mana yang ini bermasalah. Tapi kan alhamdulillah di Islam itu kitabnya tidak boleh terjemahan itu liar berdiri sendiri. Dia harus didampingi oleh original teks. Sehingga bila terjadi apa-apa, kita tinggal mengcompare ke original teksnya. Seperti yang kita lakukan di kajian utama kita, bahwa aku tidak setuju pada terjemahan bahwa Allah bersemayam di atas ars, karena itu bertentangan dengan surat Al-Hadid yang mengatakan bahwa wal awalu wal akhiru itu berarti Allah itu di samping dia menjadi tunggal, dia juga menjadi yang maha hadir karena dia mengikat, bukan terikat oleh ruang dan waktu. Gitu loh. Sekarang kalau aku nggak setuju, aku harus mengcompare ke original teksnya. Nah kalau original teksnya sudah nggak ada, ya assalamualaikum. Itu loh, ya. Oke. Itu dulu yang bisa aku sampaikan di kajian mampir ngombe di pagi yang cerah ini, ya. Matahari mulai bersinar, ya. Untuk yang setuju silahkan like, yang tidak setuju silahkan dislike. Tidak apa-apa, dislike tidak apa-apa, bebas. Yang gambar begini itu kamu pencet 1000 kali juga tidak apa-apa. Terus kamu minggat dari sini, nggak usah di sini. Aku mau hanya yang mau benar-benar belajar saja, ya. Silahkan. Daripada di sini juga nyampah, ya. Untuk apa? Oke, untuk teman-temanku semua, saudaraku semuanya, aku doakan dan kita berdoa bersama, saling mendoakan. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah, yang banyak, dan semoga kita diberikan kesehatan yang prima sehingga kita bisa tetap melanjutkan diskusi kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Pesanku untukmu, ya, milikilah 4 itu menjadi milik yang abadi: Islam, Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad, dan Allah. Kamu boleh kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan yang aku sebutkan ini. Namun demikian jangan lupa tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan yang lain. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.